Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmatnya lah kita dapat diberi kesehatan hingga saat ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul pemanfaatan metode Monte Carlo dalam pencarian path terpendek pada graf, yang disusun oleh kelompok yang pertama Rahmayuni Simanullang, yang kedua Desi Ratnasari Sinaga, yang ketiga Melisa. Baiklah, masuk pada bagian traveling salesman problem. Nama traveling salesman problem atau disingkat dengan TSP adalah suatu permasalahan di mana seorang sales harus memulai semua kontak yang ditunjuk dengan jarak yang paling pendek. Dan setiap kota harus boleh dilalui satu kali. Yang kedua, penyelesaian dalam TSP adalah jalur yang dilalui oleh salesman sesuai dengan batasan di atas. Penyelesaian terbaik adalah jalur dengan jarak terpendek. Yang ketiga, TSP adalah salah satu contoh permasalahan kombinatorial dengan kemungkinan penyelesaian yang sangat banyak. Dalam kehidupan sering dilakukan perjalanan dari satu tempat atau kota ke tempat yang lain dengan mempertimbangkan efisiensi, waktu dan biaya sehingga diperlukan ketepatan dalam menentukan jalur terpendek antar suatu kota. Secara matematis, kondisi seperti ini dapat dipresentasikan sebagai sebuah graf. Kota-kota yang akan dikunjungi diasumsikan sebagai bentuk titik atau disebut vertex, dan titik ini dihubungkan oleh sebuah jalan atau disebut sebuah edge. Maka satu buah edge akan menghubungkan dua buah kota atau titik. Semakin banyak titik yang tercipta, maka akan semakin penghubung dan edge yang dibutuhkan. Jarak antara satu kota dengan kota yang lain mungkin saja sama, tapi juga tidak tertutup kemungkinan jarak antara satu kota dengan kota yang lainnya berbeda. Jika kita akan melalui semua kota dalam satu kali jalan, maka secara optimal kita akan mencari lintasan terpendek dari sepanjang lintasan tersebut. Masalah ini pada umumnya sering disebut dengan TSP atau Traveling Salesman Problem. Namun kasus yang hampir sama terjadi pada beberapa aplikasi lainnya seperti jaringan komputer, pipa air, pipa minyak, rangkaian komponen pada board elektrik, jaringan telepon, dan lain-lain. Adapun gambar kota-kota yang terhubung dengan edge bisa dilihat di sini. Ini dia gambarnya. Dalam graf lintasan ini disebut dengan path. Path terpendek dapat ditentukan secara konvensional dengan menghitung secara berurutan dan mencoba dengan berbagai edge yang ada di gambar. Namun semakin banyak vertex yang terjadi, semakin rumit perhitungannya dan semakin tidak akurat karena bisa saja bukan path terpendek yang kita hasilkan, dan kemungkinan untuk satu edge terhitung dua kali akan semakin besar. Untuk itu dibutuhkan sebuah algoritma dan metode yang untuk dapat mencari sebuah akurat path terpendek ini. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah menggunakan Monte Carlo yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam program komputer. Selanjutnya, dalam algoritma dan kecepatan pembangkit acak yang ada di Monte Carlo, kita dapat menampilkan hampir keseluruhan path yang ada dalam sebuah graf. Secara konvensional, perhitungan path terpendek akan menghabiskan waktu yang lama dan memiliki keakuratan yang rendah baik dari hasil path terpendek maupun dari perulangan edge yang dihitung. Kemudian,
Kemungkinan Fg akan terhitung 2 kali sangat besar. Metode Monte Carlo diharapkan nantinya untuk memperoleh hasil yang akurat dengan membangkitkan nilai acak untuk Fg yang akan memungkinkan semua pet akan muncul untuk memperoleh pet terpendek. Penulisan akan dibatasi pada jenis metode Monte Carlo dan graph yang akan dijelaskan adalah complete graph. Di dalam jenis graph ini, satu vertex berhubungan dengan semua vertex yang lainnya, tidak memiliki log dan paralel edge. Nilai random acak akan dihubungkan dengan histori yang digambarkan dengan tree dan matrik ketetanggaan untuk melihat nilai bobot. Penelitian ini bertujuan menyelesaikan masalah optimasi menggunakan metode Monte Carlo pada complete graph dan mencoba mensimulasikan dalam sebuah program komputer. Selanjutnya, bagian B tinjauan pustakanya akan dibacakan kawan kami, Desi Ratnasari Sinaga. Kepada Desi, dipersilakan untuk membacakannya. B. Tinjauan pustaka complete graph. Graph adalah kumpulan simpul nodes yang dihubungkan satu sama lain melalui sisi atau busur edges. Suatu graf G terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan F dan himpunan E. Vertex simpulan F sama dengan himpunan simpulan terbatas dan tidak kosong. Fg sisi atau busur E sama dengan himpunan busur yang menghubungkan sepasang simpul. Simpul-simpul pada graf dapat merupakan objek sembarang seperti kota, atom-atom, zat, nama anak, jenis buah, elektronik, dan sebagainya. Busur dapat menunjukkan hubungan atau relasi sembarang seperti rute penerbangan, jalan raya, telepon, ikatan kimia, dan lain-lain. Notasi graf G atau F E artinya G memiliki F simpul dan E busur. Pada complete graph semua vertex terhubung dengan vertex yang lain. Adapun gambar complete graph ialah seperti 4 gambar yang di bawah ini, yaitu jumlah Fg yang ada mengikuti dari jumlah vertex. Dari gambar di atas kita bisa F sama dengan 5, maka E sama dengan 10. F sama dengan 6, maka E sama dengan 15. Dan dinotasikan dengan G 5,10. G 6 dan 15 dan seterusnya. Jumlah Fg graf dapat diformulasi dengan tree yang terbentuk dalam diagram alir perjalanan satu titik lain. Dengan bantuan tree perhitungan sebuah tree tidak akan pernah berulang. Akan membuat perhitungan menjadi bobot E sama dengan N dikurang 1/2, di mana E sama dengan banyaknya Fg sama dengan banyaknya Fg. Jumlah Fg ini akan menjadi jumlah indikasi kita nilai random yang dibangkitkan dalam metode dalam satu generasi random. Tree pada graf sangat penting untuk merekam histori dari setiap titik yang telah dikunjungi. Setiap titik yang telah direkam akan dihilangkan dalam random selanjutnya. Dalam satu generasi berjumlah titik. Misalkan kita ambil contoh dengan complete graph 4 vertex. Adapun gambar complete vertex yaitu dan gambar tree pada graph 4 vertex. Gambar di atas dari G sama dengan G di atas itu A sama dengan F1, B sama dengan F2, C sama dengan F3, D sama dengan F4, maka Fg sama dengan F1, F2, F3, dan F4.
EG sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Sama dengan F2. V2 V1 dikali tuh. V1 titik V2, V2 titik V4, V1 titik 4 titik 3, V1 titik 4 V2 titik 3. Graf G dikatakan berbobot atau weighting graph jika setiap sisinya mempunyai sebuah nilai real W atau E disebut sebagai bobot. Monte Carlo. Dasar dari simulasi Monte Carlo. Dasar dari simulasi adalah percobaan yang kemungkinan dengan menggunakan sampel random atau acak. Metode ini terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Membuat distribusi kemungkinan untuk variabel terpenting. 2. Membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap. 3. Menentukan interval angka random untuk tiap variabel. 4. Membuat angka random. 5. Membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Selanjutnya akan dibahas oleh Melissa. Baiklah, bagian C pembahasan akan dibacakan oleh Melissa. C. Pembahasan. Dalam simulasi ini ada beberapa langkah yang dilakukan baik diinisialisasi penentuan variabel random dalam Monte Carlo. Langkah 1, inisialisasi jumlah vertex. Kedua, dari jumlah vertex kita akan menghitung jumlah FG. Langkah 3, inisialisasi bobot dari semua FGW. Jika kita menggunakan maka jumlah W sama dengan E1, E2, E3 sampai E10. Untuk setiap FG mempunyai E1 sama dengan nilai bobot, E2 sama dengan nilai bobot, sampai dengan E10. Nilai bobot diinisialisasi sesuai dengan ketentuan nilai bobot. Langkah 4, penentuan distribusi nilai random terhadap yes. Jika kita akan melalui semua titik pada graf, maka pada satu titik kita akan berhenti. Untuk itu, semua FG yang ada pada graf memiliki peluang untuk terpilih dengan distribusi random. Misalnya, R adalah nilai random interval 0 lebih besar dari L lebih besar dari 1. Dengan distribusi dapat kita lihat dari gambar di bawah. Selanjutnya, gambar distribusi nilai random terhadap FGS dapat dilihat. Ini gambar diagramnya. Kemudian setiap FG akan mempunyai probabilitas yang sama dalam kemunculannya. Menentukan banyak FG yang dibutuhkan dalam path terpendek. Setiap FG hanya membutuhkan 2 vertex. Maka jumlah FG yang diperlukan adalah P sama dengan N dikurang 1. P sama dengan jumlah FG yang diambil dalam random. N sama dengan jumlah vertex. Kemudian U
H sama dengan U1, U2, U3, U4, U5 adalah urutan kemunculan karena hasil dari distribusi. PH sama dengan P1, P2, P3, P4. Kita kan dong, akan bisa jika muncul Fg yang gampang maka random akan diulang. Fi sama dengan N dikurang 1, sigma I sama dengan 1, Pi. Di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. F sama dengan hasil tes dari generasi. Generasi terbaik adalah generasi yang memiliki tes terpendek. Generasi yang muncul adalah tergantung banyaknya effort yang dilakukan. Makin banyak effort yang dilakukan, makin banyak generasi yang bisa diseleksi dan semakin besar peluang untuk mendapatkan tes terpendek. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari sini kita dapat menyimpulkan, 1. Pemanfaatan Monte Carlo pada tes terpendek akan memunculkan semua kemungkinan jumlah dari pet karena distribusi random secara merata. Kedua, secara konvensional memungkinkan Fg terhitung 2 kali memiliki akurasi yang rendah. Dan yang terakhir, semakin banyak tes, maka semakin banyak effort yang diperlukan dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi hasil tugas dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya karena berhubung semuanya tidak lagi bersama, dipisahkan oleh jarak. Jadinya menggunakan Google Meet. Baiklah, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.